Kalau orang mikirnya kuliah di bidang komputer, kerjanya ya coding, programming kan kayak gitu ya. Nah Iya. ini malah berbisnis, bisnisnya juga makanan. Kok bisa gitu? Kenapa gitu? Apa hubungannya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Wafa Muhammad. Pada kali ini kita akan ngobrol santai dengan seorang pengusaha muda alumni dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang saat sekarang ini memiliki sebuah usaha dengan 3 brand di bidang kuliner. Dan dia memulai usaha sejak bangku perkuliahan. Semoga diskusi ngobrol santai kita pada kali ini memiliki manfaat dan menginspirasi semua mahasiswa di seluruh tanah air. Oke, Assalamualaikum Hengki, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak sehat. Abul gimana? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Hengki gimana? Wah, makin segar aja nih Pak Abul nih. Bisnisnya Udah gimana? mulai masuk kuliah lagi Pak? Kenapa belum? Kita baru ujian Belum. semester sekarang. Oh, Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat. Di Bandung juga sudah mulai zona biru. Udah mulai rame juga. Oke, ini kita mau coba tanya-tanya sedikit nih tentang usaha muda ya. Hengki kan nih masih muda, udah punya usaha yang lumayan wah lah gitu, banyak income. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi inspirasi buat mahasiswa yang lain, baik itu di kampus Hengki dulu kuliah di UPI YPTK atau juga di kampus-kampus yang lain. Boleh cerita dulu nggak sih Hengki itu sebenarnya siapa gitu? Ini Larry di mana? Iya Pak. Ya, boleh cerita aja Hengki. Sebenarnya Hengki itu siapa gitu? Iya, saya Hengki Pratama Nasution, kuliah di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Itu jurusan Teknik Informatika BP 2014. Kemarin baru wisuda di bulan Oktober 2019. Oh, selamat. Berarti udah Eskom dong sekarang ya? Apa Pak? Sudah Eskom ya? Sudah Eskom. Kenapa memilih bisnis? Ya, kenapa memilih bisnis gitu? Kenapa ngelanjutin bisnis? Kenapa memilih bisnis? Waktu itu di semester 4 sih Pak, kepikiran untuk bisnis. Oke itu mulai jualan usaha kecil-kecilan, mulai dari jualan keripik, jualan mie, jualan fashion, sampai buka rumah makan Padang juga waktu itu. Wow. Terus akhirnya berkembang, terus pastinya ada gagal, terus bangkit lagi, gagal bangkit lagi, dan akhirnya ketemulah ini Pak, Hot Pang Sinyonyor, brand Hot Pang Sinyonyor. Di situ langsung mulai berkembang. Sampai sekarang sudah ada 100-an cabang di seluruh Indonesia. Wow, alhamdulillah. Banyak ya. Banyak Pak. Tapi banyak juga gagalnya nih Pak dulunya. Kira-kira gagalnya kenapa ya? Gagalnya mungkin karena di awal kita masih baru-baru belajar tentang bisnis ya Pak. Paling ya tentang manajemennya gimana, terus atur waktunya. Soalnya kan kita sambil kuliah nih Pak, sambil kuliah ngatur waktu kuliah gimana, ngatur waktu bisnisnya gimana, jadi masih acak-acakan, jadi belum ada yang fokus salah satunya gitu. Dulu waktu tapi karena Hengki ya. Dulu waktu kuliah kepikiran untuk stop kuliah nggak? Waktu pas kuliah sih di semester akhir kemungkinan berpikir gitu Pak. Udah pengennya fokus di bisnis aja nih. Udah mulai nggak kepikiran lagi buat kuliah nih Pak. Tapi ternyata ketika minta pendapat sama orang tua, sama keluarga, termasuk sama Pak Abul juga minta pendapat tentang kuliah, ya dikasih nasihat-nasihat juga, akhirnya ya udah lanjutin karena udah di ujung juga, udah mau wisuda juga. Jadi di sana udah Hengki atur strategi
kita buat tim untuk hot function nyonyornya, terus Hengki bisa fokus di urusan kuliah Pak. Oke. Jadi di hot function nyonyor itu udah ada manajer, udah ada tim marketing, tim operasional, tim produksi segala macam udah ada. Jadi Hengkinya fokus untuk kuliah. Oke. Nah, Bisa ilmu itu dapatnya dari mana gitu? Apa Pak? Manajemen yang tadi tuh mengatur itu kayak gimana? Dapat dari mana? Dapat kayak gitu aja atau ikut pelatihan atau kayak gimana? Oh, buat ilmu manajemen sambil belajar sih Pak, ikut seminar, terus ngelihat YouTube, terus kemarin juga sempat kita udah ada mentor, kebetulan mentornya di bidang yang sama gitu, mentor yang sudah sukses di bidangnya Pak. Oke. Nah, mungkin ada yang sudah tahu hot function nyonyor, ada juga yang belum tahu. Bisa jelasin nggak hot function nyonyor itu apa sebenarnya? Hot function nyonyor ya? Ya, hot pangsit nyonyor itu kerupuk pangsit dengan isian di dalamnya. Itu ada isian ayam, isian bakso, isian sosis. Nah, itu awal berdirinya di Kota Padang. Itu akhir tahun 2017. Awal cabangnya itu ada di Simpang Haru, Pak. Simpang Haru, hari pertama itu langsung booming, langsung laris manis, sampai antriannya itu 2 jam, Pak. 2 jam antriannya. Gitu, akhirnya booming, terus bulan selanjutnya kita buka cabang, dan akhirnya ada yang nanya tentang franchise juga di Sumatera Barat. Waktu itu langsung dijadiin franchise atau belum? Waktu itu di bulan ketiga ada yang nanyain tentang franchise, tapi Hengki masih belum tahu ini apa sistem franchise itu gimana, skema kerja sama yang gimana, pokoknya masih belum paham tentang franchise. Nah, di sana langsung tanya ke mentor, akhirnya mentor kasih penjelasan tentang franchise itu gimana, terus proses sebelum itu gimana, contohnya kita harus buat haki dulu, hak paten dulu, pokoknya perizinan dulu harus dilengkapin Pak gitu. Terus untuk brandingnya harus dibagusin dulu, baru kita buka franchise setelah itu. Oke. Tadi udah 100 cabang di seluruh Indonesia, kok bisa gitu? Awalnya nggak kepikiran untuk meluaskan sampai seluruh Indonesia, nggak kepikiran Pak. Mungkin karena sampai ke sini sambil proses belajar, terus juga waktu itu di Padang udah ada 5 cabang, terus dari Padang keluar kota itu di Sumatera Barat rata-rata di kotanya udah ada cabang juga, terus akhirnya menyebar ke seluruh kota yang ada di Sumatera, dan tahun kemarin baru kita beranjak ke Jawa, ke Pulau Jawa, dan akhirnya sekarang udah ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Lombok juga sudah ada gitu Pak. Udah banyak ya, udah di mana-mana. Berarti kalau seandainya mau traveling kemanapun, kalau mau coba hot udah bisa ya? Udah bisa. Selain hot function nyonyor, ada produk lain atau gimana sekarang ini? Pengembangannya gimana? Langsung nyonyor, pengembangannya udah ada 3 brand. Itu yang brand pertama hot pangsit nyonyor. Kita juga udah ada PT Pak sekarang. Oh, udah perseroan. Iya, udah membentuk PT. Ya? Oke. Iya. Terus di bawah PT itu kita menaungi beberapa brand. Itu ada brand hot pangsit nyonyor, ada brand mie akhirat itu di Kota Jogja. Itu ada 3 cabang. Terus brand yang baru ini Pak, Nyonyor Noodles. Itu mie terpedas di Indonesia, bahkan sudah bisa dibilang mie terpedas di Asia Tenggara. Mengalahkan mie samyang, mie yang lainnya. Oke. Mantap ya, selalu sukses usahanya ya. Amin. Nah, kemudian kalau seandainya kuliah udah selesai nih, mau lanjutin kuliah lagi atau mau fokus bisnis atau bagaimana nih? Untuk saat ini sih kepikiran buat melanjutin S2 ada sih Pak, tapi mimpinya terlalu tinggi. Kemarin itu sempat pengennya kuliah di luar negeri gitu Pak, mengambil manajemen bisnis. Oke, iya. Kuliah sih di mana aja pasti akan bisa nanti ya. Oke. Apa Pak? Di mana aja mau kuliah pasti akan bisa nantinya. Iya. Amin. Nah, kemudian untuk hot function nyonyor sendiri, ini kan sekarang nih banyak nih anak muda, mahasiswa, iyalah kan udah berkembang gitu kan ya, iyalah dia punya modal. Bisa ceritain nggak
dulu modalnya kayak gimana gitu, mulai awal usahanya gitu. Iya Pak. Banyak sih anak-anak kuliah sekarang yang mikirnya di awal itu modal dulu, terus modalnya harus besar. Tapi kalau menurut Hengki sih tanpa modal pun kita bisa jalan gitu. Yang penting kita ada ide terus kita kembangkan. Contohnya kalau kayak waktu pas bisnis kuliah itu kita bisa jadi reseller, kita bisa jadi ambil produk sama orang lain gitu Pak, terus kita jualkan gitu tanpa modal. Oke. Ada tipsnya nggak supaya usahanya berkembang kayak Hengki saat sekarang ini? Tipsnya ya banyak sih Pak. Yang penting itu buat teman-teman semua, yang penting jangan takut untuk memulai bisnis gitu. Terus yang kedua, berani ambil resiko, bermimpi lebih besar lagi, berharap besar, dan berusaha lebih keras lagi. Yang ketiga itu disiplin dan konsisten menjalaninya. Yang keempat, terus belajar dan cari mentor yang tepat untuk bidangnya masing-masing. Yang kelima, jangan pernah menyerah. Sukses itu datang ketika kita telah melewati kegagalannya terlebih dahulu. Itu sih pesan-pesan buat teman-teman semua. Kira-kira boleh tahu nggak sih sekarang omsetnya udah berapa nih, sebulan atau sehari itu berapa? Wah, mengenai omset ya. Iya. Omset sih alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Nah, sistem yang untuk Hot Pangsit Nyonyor ini seperti apa? Sistemnya itu kita franchise, terus nanti keuntungannya 100% buat mitra. Nanti mereka mitranya beli paket franchise ke kita, nanti dapat semua perlengkapannya Pak, seperti booth, tenda, pokoknya dapat lengkap dari kita. Nah, itu. Kemudian syarat-syarat untuk menjadi mitra dari Hot Pangsit Nyonyor ini kayak gitu? Syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya yang penting sudah dapat lokasi tempatnya. Yang kedua pastinya punya modal untuk beli paket franchise-nya. Ketiga itu punya semangat juga untuk mulai bisnisnya Pak. Oke. Nah kemudian kita mau tahu lagi nih. Dulu kan kuliah yang ngimbangin waktu, dan kemudian kuliahnya juga di bidang komputer. Nah sekarang bisnis gitu, kok kesana gitu. Orang selalu mikir kuliah jauh ya arah ya Pak. Ya. Kalau orang mikirnya kuliah di bidang komputer, kerjanya ya coding, programming kan kayak gitu ya. Nah ini malah bisnisnya juga makanan. Kok bisa gitu? Kenapa gitu? Apa hubungannya? Kalau saya pribadi yang lihat mungkin hubungannya mengaplikasikan teknologinya untuk media promosinya gitu. Untuk entrepreneur betul. Iya. Contoh kita bisa buat website, terus bisa buat aplikasi digital untuk bisnis kita sendiri gitu Pak. Iya, terus kenapa pilihnya makanan gitu? Kenapa pilihnya makanan sih? Mungkin karena di awal udah hobi juga Pak, hobi masak juga, terus hobi kuliner, ya hobi kulineran juga. Jadi udah banyak nih dapat ide-ide kenapa kita nggak buat brand baru atau brand ini gitu. Emang hobinya di situ sih Pak, hobi makan juga. Nah, ada beberapa mahasiswa atau beberapa masyarakat di luar sini itu mereka memang hobi masak, mereka udah coba untuk buat produk gitu ya, mereka udah coba untuk jual ya melalui media sosial dan segala macam, tapi perkembangannya tidak cepat, tidak baik, tidak banyak gitu. Kira-kira tipsnya gimana gitu? Apa yang perlu diperbaiki mungkin di usahanya, di bisnisnya ya, apa yang perlu diperbaiki kira-kira gitu? Iya. Kalau untuk di bisnis itu sih Pak, hal penting yang pertama dari produknya. Produknya apakah suatu inovasi yang baru atau yang sudah ada sebelumnya gitu. Soalnya kan banyak juga nih Pak, misalkan contohnya kita jualan yang biasa-biasa aja, tapi kompetitornya banyak juga, jadi daya jualnya juga kurang gitu. Jadi kita inovasikan nih
produk apa yang beda dari yang lain, itu yang pertama. Yang kedua dari sistem marketingnya. Nah, itu kita cari strategi nih gimana memasarkannya, atau contoh kita harus endorse, harus promosi besar-besaran, contoh kayak beli 2 gratis 1. Jadi kita cari gimana supaya konsumen itu nyobain produk kita dulu gitu. Berarti intinya kita fokus di satu produk unggulan yang memiliki ciri khasnya buat kita gitu. Ciri khas, ya betul. Ibaratnya kayak Yang beda, yang mungkin. Ibaratnya seperti hot pangsit nyor-nyor. Hot pangsit nyor-nyornya itu adalah unggulan produknya yang pertama. Kemudian kembangkan lagi produk-produknya sampai sekarang udah punya 3 brand ya. Iya, 3 brand. Kemudian kabarnya juga mau ada punya usaha yang lain dari 3 brand ini, apa? Dengar-dengarnya. Iya, project yang Hengki jalani sekarang itu ada di brand Sapi Asap, Pak. Oh gitu. Ya, brand Sapi Asap. Bakalan dibuat franchise-nya juga. Iya, kita buat franchise-nya juga. Ini kita liatin itunya, Pak. Visualnya. Oke. Nah, ini, Pak. Oke, bagus juga ya. Berarti bisa makan di tempat ya? Iya, dine in. Ini Sapi Asap, kebetulan juga yang lagi viral juga di Jawa, Pak. Jadi kita buat brandnya. Budget berapa franchise-nya kira-kira nanti tuh, minimalnya berapa? Ini budgetnya 300 juta per satu franchise-nya, satu paketnya, Pak. Oke. Berarti semakin besar juga franchise-nya, semakin juga banyak penghasilan buat kitanya. Buat kita yang punya bisnisnya. Iya, kayak gitu. Iya. Yang penting semangat aja buat teman-teman semua. Emang berawal dari nol sih, Pak. Oh gitu. Iya. Nah, ini buat yang mie-nya, Pak. Oh, ini mie. Kemarin saya ada lihat. Ini ada contohnya nih. Di Instagram ini maksudnya ada ya. Gimana? Di Instagramnya beda lagi, Pak. Nyanyor Noodles nama Instagramnya. Oh gitu. Iya. Kita belinya di mana nih? Nah, kalau buat Nyanyor Noodles sekarang bisa beli di online, itu di Shopee sama Tokopedia. Dengan pencarian Nyanyor Noodles. Udah banyak sih, Pak, di Shopee. Itu di Shopee kita buka sehari. Rata yang ordernya berapa banyak ya? Berapa dus? Itu kemarin kita selama sebulan tembus 18.000 piece mie Nyanyor Noodles. Mie-nya harganya berapa? Satu boxnya? Mie-nya harga satuannya itu mulai dari 18.000 sampai 35.000. Murah ya? Ini, Pak, ini yang mie terpedas di Indonesia. Oh, oke. Besok pasti coba ya. Gimana pesan buat semua mahasiswa yang mungkin ingin berbisnis, kira-kira apa aja gitu? Iya, ada beberapa pesan nih, 5 pesan buat teman-teman semua yang udah jalanin bisnis atau yang belum jalani bisnis. Yang pertama itu jangan takut untuk memulai bisnis. Yang kedua, berani ambil resiko, bermimpi lebih besar lagi, berharap besar, dan berusaha lebih keras lagi. Yang ketiga itu disiplin dan konsisten menjalani bisnisnya. Yang keempat itu terus belajar dengan mentor yang telah sukses di bidangnya, Pak. Yang kelima itu jangan pernah menyerah. Sukses itu datang ketika kita telah menjalani suatu kegagalan sebelumnya. Jadi ketika gagal nih, Pak, sekali gagal kita udah langsung menyerah, itu kalau bisa jangan. Soalnya ketika kita gagal, di situ kita dapat pelajaran, di situ kita bisa menjalaninya lebih bagus lagi, sistemnya lebih bagus lagi gitu. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini segitu aja dulu bincang-bincang kita sama Hengki. Besok di lain waktu kita coba lagi. Ya, online lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, ngeliat perkembangannya lagi. Gimana sih seorang si Hengki, pengusaha muda, umurnya sekarang berapa ya? 24, 25 ya?
Umur masih muda sih Pak, masih 23. 23 ya, oke. Iya. Masih muda ya. Mungkin banyak di luar sana yang antri ya, yang mau jadi calon. Wah, Besok kita cerita lagi, kita bahas lagi di tema-tema yang lain ya. Paling sekilas sekarang kita bahas ya, nextnya kita gimana sih sebenarnya nanti ke depannya berwirausaha. Kalau sekarang kan secara umum ya, kita bahas kenapa berwirausaha, kenapa berbisnis, kenapa nggak fokus kuliah aja, kenapa akhirnya juga memilih kedua-duanya, selesai kuliah, kemudian juga berbisnis juga lancar. Nah, tentu ada alasan. Nanti kita akan bahas, kita akan diskusi lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih ya Hengki ya. baik, sama-sama Pak. Terima Ya, kasih juga. Assalamualaikum. Sukses selalu ya. Sehat selalu ya Pak. Amin.